Berikut ini merupakan latihan soal pada PGSD P3K pembahasan materi bahasa Indonesia. Soal nomor 1, tentukan ide pokok wacana berikut. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya. Harapan itu dikemukakan Mawardi Ali di depan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar di auditorium SMK Al-Mubarkeah, Aceh Besar, Sabtu 23 Juni 2018. Kita harus berani bersikap untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar ke depan, tegasnya. Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Aceh, Ketua MPD Aceh, Kadis Pendidikan. Dalam pertemuan dengan jajaran pendidikan, Mawardi menambahkan masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. A. Masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. B. Pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan. C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. D. Pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah. E. Kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Jadi kita disuruh menentukan ide pokok. Jawabannya adalah C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem terpadu. Di sini ada kata harapan itu dikemukakan Mawardi. Jadi harapan dari Bupati Aceh. Jadi jawabannya adalah C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. Soal selanjutnya nomor 2. Dari kalimat-kalimat berikut yang benar adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Adik saya, Santi, pergi ke Jakarta pagi tadi. E. Andy sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Jawabannya adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. Kalau D di sini adik saya, Santi, kalau adik saya itu seharusnya tidak ada tanda koma. Soal nomor 3. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, dan D. Psikolinguistik. Jawabannya adalah B. Sosiolinguistik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kemampuannya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Jadi kemampuan sosialnya atau sosiolinguistik. Soal selanjutnya, Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi. A. Mempersiapkan CD interaktif cerita anak lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya.
B. Menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. C. Mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. D. Menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai materi pada 3 jenis mata pelajaran yang berbeda. E. Menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut menggunakan bahasanya sendiri. Jawabannya adalah E. World language itu di sini ada kata inovatif. Berikut adalah langkah inovatif. Menekankan pada menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi di sini dia world language, yaitu pembelajaran yang menyajikan bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah antara keterampilan berbahasa yang disajikan dalam situasi nyata atau bermakna. Soal selanjutnya, Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari berbagai teks yang memiliki keterhubungan gagasan. E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Jadi jawabannya adalah D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Yang disuruh menentukan adalah di sini KD 4.1 yang menyuruh menata informasi. Jadi selanjutnya tugasnya adalah akan menyusun kerangka tulisan tersebut. Seperti itu. Soal selanjutnya nomor 6. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan MPP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode membaca dan menulis adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan. D. Mencari informasi dari bahan-bahan. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis. Jawabannya adalah A. Memberi contoh teknik. Jadi kelas 1 ini masih mengenal adanya huruf atau kalistung. Jadi siswa masih latihan untuk teknik menulis dan membaca. Jadi jawabannya adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis kepada peserta didik. Cerita fantasi merupakan cerita khayal dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi, cerita tentang pengalaman anak berlibur 7, cerita tentang sejarah kehidupannya, menceritakan tentang kembali cerita fiksi yang membacaannya. Cerita fiksi merupakan cerita khayal yang berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi, sejarah kehidupan, menceritakan kembali cerita fiksi yang diwajibkan, cerita tentang kehidupan di masa mendatang, pengalaman anak, itu tentang sejarah kehidupan.
Soal selanjutnya, cerita fantasi yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah yaitu yang A, cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga. B, cerita tentang sejarah kehidupannya. C, menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D, cerita binatang dengan kemampuan khusus. E, cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Jawabannya adalah cerita tentang sejarah kehidupannya. Jadi yang ditanyakan cerita fantasi ini adalah cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu, sehingga jawabannya adalah sejarah kehidupannya. Soal nomor 8, bacalah dengan cermat puisi tersebut. Ya, sudah baca, silakan dibaca. Nah, itu pertanyaannya, apa imajinasi yang muncul pada puisi kecoa tersebut menurut saudara? A, deskriptif. B, kinestetik. C, imajinatif. D, audit. E, visual. Jawabannya adalah E, visual. Jadi pada puisi kecoa ini dia kecoa adalah serangga menjijikan, muncul di tempat pembuangan. Jadi itu seperti membayangkan bahwa si kecoa ini sehingga jawabannya adalah visual, yaitu gambaran dari kehidupan si kecoa, visual. Nggak mungkin audio yaitu hanya mungkin cerita suara si kecoa mungkin seperti itu, atau suara kucing itu mungkin bisa audit atau audio ya. Soal selanjutnya, pembentukan frase dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM, diterangkan, menerangkan. Frase meja hijau menunjukkan sifat bahasa. A, bermakna. B, arbitrir. C, sistem. D, konvensional. E, bervariasi. Jawabannya adalah C, sistem. Jadi frase diterangkan, menerangkan itu kalau meja hijau itu ada sistem ya, sistem yang dijalankan dalam meja hijau atau rapat. Jadi jawabannya adalah C, sistem. Soal nomor 10, ini soalnya terlalu panjang, jadi kita langsung ke inti pertanyaannya. Simpulan dari wacana di atas adalah A, penelitian untuk mengatasi deforestasi hutan. B, upaya mengembalikan landscape hutan alam. C, dampak kerusakan hutan bagi alam. D, deforestasi bumi. E, persentase degradasi hutan per tahun. Jadi kesimpulan, kita membaca intinya saja. Laju deforestasi di bumi, dunia kehilangan hampir seluas Pulau Jawa setiap tahunnya. Jadi deforestasi itu kemunduran alam. Setiap tahun katanya sekitar seluas Pulau Jawa penebangan hutan, degradasi. Sehingga kesimpulannya ada pada jawaban D, deforestasi bumi. Soal selanjutnya, di antara kalimat-kalimat berikut yang paling benar adalah A, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan. Jadi yang di sini itu dicari kalimat yang paling benar ya, jawabannya adalah A. Di sana huruf kapital dan penempatan kata-katanya sangat benar. Sedangkan yang lain itu masih salah ya. Ini yang B semua gubernur dari seluruh provinsi. Ini provinsi harusnya diawali dengan huruf kapital P, dan istana negara juga. Kalau sedangkan C itu pemilihan presiden Republik
presidennya ini harus P-nya itu huruf besar. Oke, yang paling tepat adalah A. Kalimat berikut yang terdiri atas dua klausa adalah A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. B. Andi pergi ke kampung halaman sejak kemarin. C. 2 hari yang lalu Andika mengalami kecelakaan. D. Ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke dokter dan membelikan obatnya ke apotek. E. Siti makan di sebelah adiknya. Jawabannya adalah A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. Pada kalimat Adi memiliki hobi memelihara ikan, hiponim kata ikan adalah A. Hewan, B. Hewan berisang, C. Hewan air, D. Penjual ikan, E. Ikan tuna. Jawabannya adalah E. Ikan tuna. Jadi kata hiponim itu hampir sama dengan kata sinonim ya. Jadi hiponim itu ada kata ikan di sini, jadi tinggal melanjutkan ikan apa yang dimaksud. Jadi ikan tuna. Kalau penjual ikan itu tidak mungkin ya, jadi karena ini hanya melanjutkan kata ikan. Jadi jawabannya adalah ikan tuna.